mana seseorang berpura-pura sakit berulang kali dan dengan sengaja bertindak seolah-olah mereka menderita penyakit fisik atau mental, padahal mereka tidak benar-benar sakit. Kali ini kita akan membahas topik Munchausen Syndrome, suatu kumpulan gejala gangguan mental yang langka, tetapi bisa saja ada di sekitar kita. Saya akan membagi pembahasan ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai pengertian, gejala, dan penyebab Munchausen Syndrome. Sedangkan di bagian kedua, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan ketika Anda berhadapan dengan penyandang sindrom ini. Kita mulai dengan bagian pertama. Munchausen Syndrome juga dikenal sebagai gangguan buatan atau factitious disorder, adalah jenis gangguan mental langka di mana seseorang berpura-pura sakit berulang kali dan dengan sengaja bertindak seolah-olah mereka menderita penyakit fisik atau mental, padahal mereka tidak benar-benar sakit. Munchausen Syndrome dianggap sebagai penyakit mental karena dikaitkan dengan kesulitan emosional yang parah. Orang tersebut mungkin berbohong tentang gejala, membuat dirinya tampak sakit, atau sengaja membuat dirinya tidak sehat. Seseorang dengan Munchausen Syndrome bisa tampil sangat meyakinkan, sehingga dapat mengakibatkan dokter memberikan perawatan yang tidak perlu, baik dengan pengobatan atau melakukan pembedahan. Seseorang dengan Munchausen Syndrome tidak berpura-pura sakit untuk keuntungan pribadi, misalnya untuk mendapatkan uang. Sebaliknya, orang tersebut berperilaku seperti itu karena alasan psikologis yang kompleks, termasuk keinginan yang kuat untuk mendapatkan perhatian dan simpati. Munchausen Syndrome diperkenalkan tahun 1951 oleh Richard Escher dari nama seorang baron dari Munchausen, Karl Friedrich Hieronymus, yang hidup antara tahun 1720 hingga 1797 dan dikenal dengan kisah-kisah kehidupan dan pengalamannya yang bombastis, penuh eksploitasi dan berlebihan. Orang dengan sindrom Munchausen dengan sengaja membuat atau membesar-besarkan gejala dengan beberapa cara. Mereka mungkin berbohong atau memalsukan gejala, melukai diri sendiri untuk menunjukkan gejala atau mengubah hasil tes mereka. Dan mereka memperoleh kepuasan yang intens dari perhatian yang terkait dengan peranan mereka sebagai pasien yang sakit. Di samping itu, ada riwayat kesehatan yang dramatis dan spektakuler dengan kumpulan gejala aneh yang tidak konsisten atau tidak berkaitan. Mereka bersedia atau berkeinginan menjalani tes medis, operasi, atau prosedur lain. Hasil tesnya juga kurang meyakinkan meskipun penyelidikan medis sudah dilakukan secara intensif. Selain itu, bisa saja muncul gejala baru atau gejala tambahan setelah hasil tes mereka dinyatakan negatif. Bahkan bisa saja terjadi kekambuhan setelah sempat terjadi perbaikan kondisi. Sangat mungkin kehadiran gejala terjadi hanya pada saat pasien bersama orang lain atau ketika mereka sedang diamati. Mereka punya pengetahuan yang luas tentang rumah sakit dan atau terminologi medis, serta deskripsi buku teks tentang penyakit. Pengetahuan medis mungkin cukup luas karena banyak kali mereka melakukan rawat inap atau mungkin karena pekerjaan mereka yang sebelumnya. Sejarah mencari pengobatan di banyak rumah sakit, klinik, dan kantor dokter, bahkan mungkin di kota yang berbeda juga menjadi bagian dari para penderita atau penyandang Munchausen Syndrome. Para pasien dengan Munchausen Syndrome sering dijumpai di unit gawat darurat, biasanya di berbagai rumah sakit yang berbeda. Bahkan ada juga permintaan untuk prosedur medis atau operasi yang invasif. Akan tetapi,
pasien juga enggan untuk mengizinkan dokter bertemu atau berbicara dengan keluarga, teman, atau dokter mereka yang terdahulu. Beberapa orang mungkin memasukkan darah ke dalam urin mereka, menyuntikkan diri dengan kotoran, menggosok-gosokkan kotoran ke saluran infus, atau memasang karet gelang ketat di sekitar lengan atau kaki mereka. Mereka mungkin berpura-pura menelan obat tetapi menyimpannya di pipi dan memuntahkannya. Mereka juga bisa saja sengaja dehidrasi. Pokoknya supaya kelihatan lebih heboh, lebih menyakitkan. Seberapa umum Munchausen syndrome ini? Tidak ada statistik yang dapat dipercaya mengenai jumlah orang yang menderita Munchausen syndrome. Tetapi kasus ini dianggap langka. Sulit untuk mendapatkan statistik yang akurat karena ketidakjujuran dari para penyandang gangguan ini. Selain itu, penderita Munchausen syndrome cenderung mencari pengobatan di banyak fasilitas perawatan kesehatan yang berbeda sehingga mengganggu data statistik yang bisa dicatat. Secara umum, sindrom Munchausen lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Meskipun dapat terjadi pada anak-anak, namun Munchausen syndrome lebih sering terjadi pada orang dewasa dan dalam hal ini dewasa muda hingga madya, usia 20 hingga 50-an tahun. Apa penyebabnya? Penyebab pastinya tidak diketahui. Tetapi para peneliti yakin faktor psikologis berperan dalam perkembangan sindrom ini. Beberapa teori menunjukkan bahwa para penyandang sindrom ini biasanya memiliki riwayat pelecehan atau penelantaran saat masih anak-anak sehingga mengalami gangguan depresi atau stres pasca trauma. Ada kemungkinan mereka memiliki riwayat penyakit yang sering membutuhkan rawat inap dan mereka mungkin telah menerima banyak perhatian karena penyakitnya. Sejumlah penyandang sindrom ini mengalami masalah dengan identitas diri dan harga diri, serta cenderung menimpakan kegagalan pribadi pada faktor eksternal, dalam hal ini pada kondisi sakit mereka. Mereka pun ada kemungkinan mengalami kesulitan untuk membedakan kenyataan dari fantasi, mengalami halusinasi, atau memiliki kemampuan berbohong dan memanipulasi. Mereka juga sulit membina hubungan yang bermakna dengan orang lain, dan para peneliti juga mempelajari kemungkinan hubungan dengan gangguan kepribadian, di antaranya gangguan kepribadian histrionik, narsisistik, antisosial, atau borderline. Saya selesai dengan bagian pertama dari pembahasan Munchausen syndrome. Kita akan membahas bagian kedua di minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.